Salam merdeka Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita merayakan hari kebahagiaan bangsa Indonesia, hari kemerdekaan. Tetapi apakah kemerdekaan itu disertai juga dengan kemerdekaan pola berpikir, pola hidup, pola bertutur kata? Dan di dalam Kristus kita akan belajar seperti apa orang yang merdeka hidup dalam roh Kristus itu. Bacaan firman Tuhan dari surat Galatia pasal 5 ayat 4-7. Mari kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami merasa sebagai orang merdeka, tetapi sebetulnya kami masih dibelenggu oleh kekuatan-kekuatan yang menentang kasih Tuhan. Oleh karena itu kemerdekaan kami adalah kemerdekaan terbatas, kemerdekaan yang belum sempurna. Biarlah kami belajar dari firman Tuhan bahwa kemerdekaan dalam Kristus memberikan pada kami roh sukacita, roh belas kasih, roh berbagi, dan roh yang tidak egois. Oleh karena itu, biarlah Tuhan berbicara pada kami melalui kuasa Roh Kudus. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca, memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada banyak anekdot di video-video yang bermunculan tentang kemerdekaan. Sindiran-sindiran bahwa bangsa ini sudah 80 tahun merdeka, tetapi kemiskinan masih menjadi bagian cukup besar dari bangsa ini. Kesulitan untuk bersekolah, kesulitan untuk membangun kehidupan yang sejahtera dan sebagainya. Jadi apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya? Nah, saya dapat video pendek tapi lucu gitu ya, dikatakan Soekarno-Hatta itu adalah yang menyatakan kemerdekaan. Dan kalau Soekarno-Hatta ada di dalam dompet, maka kemerdekaan itu akan tetap ada. Wah, ini menarik ya. Tapi dompetnya siapa? Karena kalau dompet orang tertentu, berarti tidak semua bisa merasakan kemerdekaan. Sindiran halus. Lalu bagaimana dengan kehidupan orang Kristen di tengah bangsa Indonesia ini? Adakah kemerdekaan roh Kristus itu juga menjadikan gereja Tuhan hidup dalam kemerdekaan untuk menyatakan kasih kemurahan Tuhan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita itu hidup di dalam roh kebenaran, roh Kristus. Oleh karena itu seharusnya kita merdeka untuk melakukan banyak perkara bagi kerajaan Allah. Nah, contohnya ada seorang ibu, dia sudah lama menjadi ibu tunggal. Sejak anak-anaknya belum selesai kuliah, suaminya sudah meninggal. Ibu itu bekerja, lalu menyelesaikan tugas sebagai ibu, anak-anaknya kuliah, lulus, lalu menikah, dan dua anaknya ini tidak bersama dengan dia. Yang satu di luar pulau, yang satu di luar kota. Dia tinggal sendiri. Dia bukan orang yang mewah, tapi juga bukan orang yang miskin. Jadi sederhana, ya biasa sederhana. Untuk nengok anaknya keluar pulau dia harus nabung. Nah, dia masih kerja sedikit-sedikit karena dia katakan aku sudah mulai tua, seringkali capek. Jadi ya udahlah, upah kecil nggak apa-apa. Lalu dia nabung. Dia nabung untuk bisa nengok anaknya keluar pulau karena anaknya mengatakan kami ini baru merintis kehidupan, anak-anak butuh sekolah. Jadi untuk pulang itu sangat berat. Ya, ongkosnya berat, apalagi cucunya di sana 2. Jadi paling nggak 4 orang. Ya. Nah, itu ongkosnya berat. Ibu itu mengatakan tidak apa-apa, kita bisa video call tiap hari. Lalu kita bisa ketemu satu saat, ibu mau nabung. Nah, yang menarik, ibu ini nabung. Lalu ketika dirasa cukup untuk beli tiket pesawat pulang pergi,
Dia sedang menimbang-nimbang bulannya, ya tanggalnya dan sebagainya. Tiba-tiba datang tetangganya, nangis-nangis dan berkata begini, "Bu, apa saya boleh pinjam uang?" Loh, untuk apa? Anakku itu harus operasi usus buntu segera. Karena kalau tidak berbahaya. Dan ibu itu tahu bahwa kalau usus buntu tidak segera dioperasi itu kan merenggut nyawa. Akhirnya ya sudahlah, berapa kamu butuhkan? Segini, wah aku nggak punya kalau segitu. Ya sudah, seadanya. Akhirnya dia berikan, yaitu uang untuk tiket. Ya, untuk tiket menengok anak mantu cucu di luar pulau. Lalu dia bilang sama keluarga, dah mungkin untuk waktu lama saya tidak berpikir untuk keluar pulau. Saya menikmati saja hidup yang Tuhan beri. Akhirnya operasi berjalan baik, ibu ini tidak jadi tapi penuh sukacita. Nah, beberapa bulan lalu uang itu dikembalikan. Jadi nggak dalam waktu singkat. Ya, beberapa bulan uang itu dikembalikan, ibu itu sudah ancang-ancang lagi. Ya, ancang-ancang lagi. Tiba-tiba datang lagi tetangga yang lain mengatakan, "Bagaimana, Bu? Saya butuh sekali uang." "Kok kamu tahu aku punya uang?" "Iya, ibu yang sebelah itu bilang aku baru saja mengembalikan. Mungkin masih bisa kamu pinjam." "Untuk apa?" "Untuk sekolah anakku." Karena dia sudah ngutang di sekolahnya sekian lama, ya nggak bisa bayar uang sekolah. Ibu itu nggak tega, kasih lagi. Nah, hampir 2 tahun, ibu itu membatalkan kepergiannya untuk nengok cucu. Selalu uang itu berputar untuk kebutuhan tetangga-tetangga. Akhirnya ibu itu berpikir, saya harus menghilangkan perasaan ingin pergi keluar pulau. Biarlah uang itu dipakai oleh mereka yang membutuhkan. Hasil tabungan saya, kalau menjadi berkat silahkan. Tanpa diduga Bapak Ibu dan saudara-saudara, setelah ibu itu mengatakan bahwa dia nggak akan keluar pulau, lalu dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan untuk los gitu ya, nggak kepingin dulu dalam waktu dekat, Tuhan menjawab. Tiba-tiba anak yang pernah ditolong usus buntu itu sudah berhasil dalam pekerjaan. Dan dia berkata, "Ibu, saya mampu membelikan tiket, tetapi cuma kapal laut, ya, bukan pesawat. Apakah ibu bersedia terima?" "Loh, untuk apa?" "Hadiah. Saya sudah kerja, saya berhasil dan saya ingat, kalau tidak ada ibu, umur saya sudah habis. Tetapi ibu merelakan kebahagiaan ibu untuk masa depan saya, untuk kesembuhan saya. Sekarang saya sudah nabung, tapi bisanya beli cuma tiket kapal laut." Ibu itu sampai nangis dan mengatakan, inilah jawaban Tuhan. Tetapi lebih mengharukan lagi ketika ibu itu tahu bahwa anak yang ditolong itu sekarang mengatakan begini, "Saya sudah izin keluarga saya bahwa saya akan menjadi pengikut Yesus." Nah, ibu yang memberi utang itu nangis dan merangkul, "Itulah Yesusku yang hidup, memberikan kemerdekaan. Aku tidak berpikir, kenapa aku tidak jadi keluar pulau, kenapa aku nggak jadi nengok anak cucu, kenapa Tuhan ini dan itu, sama sekali. Aku tidak pernah punya pikiran begitu. Ketika uang itu dipinjam dan berputar terus, ya, dari satu tangan ke tangan lain, maka aku hanya mengatakan, ya sudah, Tuhan loskan hati saya. Mungkin memang Tuhan tidak mengizinkan saya keluar pulau. Tetapi tiba-tiba Tuhan menjawab dengan cara yang lain. Nah, inilah kemerdekaan roh Kristus. Tidak egois, tidak protes, tidak marah, tidak kecewa. Tetapi mempergunakan setiap waktu kehidupannya, bagaimana dia bisa menolong orang lain, nyawa-nyawa orang lain, yang sekolah butuh, yang rumah sakit butuh, yang rumah tangga lain juga butuh, dan sebagainya. Dan ibu itu mengatakan, saya tidak berani mengatakan dengan pasti, tetapi saya mendengar dari yang dioperasi, itu pasti dia sudah menjadi pengikut Yesus. Nah, yang lain, saya dengar juga mereka sudah tidak anti lagi. Bahkan, ada juga yang sudah mulai ngintip-ngintip. Kalau ada persekutuan gereja di kampungnya itu, mereka alasannya gini, boleh nggak tak bantu? Kamu mau masak apa? Aku bantu gitu ya. Tapi sebetulnya mereka itu mendengarkan dan ikut menyanyi memuji Tuhan. Nah, itulah karya Tuhan, kemerdekaan. Membawa pada orang lain terang Kristus. Sehingga orang yang masih dijajah kuasa dosa, akhirnya kita berharap mereka bisa menjadi orang yang merdeka juga. Mari kita ikuti jejak
ibu ini. Merdeka dalam roh, merdeka dalam Kristus berarti tidak lagi memikirkan diri tanpa protes, namun dengan sukacita sukarela karena dia punya kekuatan di dalam Kristus. Selamat menjadi orang yang merdeka dalam Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ajar kami selalu berbagi hidup, ajar kami melihat sesama sebagai bagian dari kehidupan kami, sehingga kemerdekaan Kristus boleh kami bagikan juga kepada sesama. Berkaryalah ya Bapa, supaya kekristenan kami tidak berhenti, tetapi kekristenan kami boleh mewujudkan hadirnya kerajaan Allah. Kiranya Engkau berkarya. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.